Setelah kematian Aswatama, para keturunannya, yakni orang-orang Bani Quraish, mengenang dan menghormati leluhurnya tersebut dengan berbagai cara, antara lain: 1. Dibuatkan patung Hajar Aswad. Kalau kita lihat di media sosial, terkhusus di media YouTube, bahwa akhir-akhir ini kami saksikan banyak sekali yang kemudian oknum-oknum memfitnah dengan sangat masif dan brutal kepada umat Islam. Bahkan kalau misalkan kita saksikan, bukan hanya oknum Kristen saja, ikhwafillah, yang mana kami udah bahas di video-video sebelumnya, ternyata kali ini datang dari oknum Hindu yang mengatakan bahwa Hajar Aswad itu untuk memuliakan dan memperingati tokoh Hindu, yaitu Aswatama. Jadi ketika umat Islam pergi ziarah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, bahwa di sana kita sedang memperingati Aswatama sebagai tokoh Hindu. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah yang sangat luar biasa, fitnah yang sangat keji, ikhwat. Alhamdulillah, kami kabarkan kembali ada seorang oknum Hindu yang mengatakan tidak sesuai dengan sejarah, bahkan menyampaikan hal-hal yang kemudian ini merendahkan umat Islam. Katanya tatkala umat Islam melaksanakan ibadah haji, bahkan Hajar Aswad sendiri adalah simbol dari memperingati Aswatama yang meninggal, Aswatama sebagai tokoh Hindu. Na'udzubillah min dzalik. Kami akan luruskan segala fitnahan tuduhannya, karena kalau misalkan ini dibiarkan, maka takutnya dijadikan sebuah kebenaran, padahal tidak berlandaskan data dan fakta. Alhamdulillah. Baik, kita akan saksikan terlebih dulu bagaimana videonya, ikhwafillah, silakan. Setelah kematian Aswatama, para keturunannya, yakni orang-orang Bani Quraish, mengenang dan menghormati leluhurnya tersebut dengan berbagai cara, antara lain: 1. Dibuatkan patung Hajar Aswad. Hajar artinya guru dan Aswad artinya Aswatama. Hajar Aswad artinya guru Aswatama. Patung Hajar Aswad berasal dari batu meteor yang jatuh dari langit. Batu ini menjadi penanda dan pengingat bahwa batu yang jatuh dari langit menjadi simbol Aswatama sebagai sosok yang ditinggikan dan paling dihormati oleh semua orang Bani Quraish. Baik, alhamdulillah, orang ini sudah berbicara dusta tanpa didasari dengan fakta dan data. Bahkan tadi yang bikin kita menggelitik, katanya Hajar Aswad itu, Hajar artinya guru, sedangkan Aswad Aswatama. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan berbicara sejarah, adalah orang ini mengartikan Hajar Aswad seperti itu, alhamdulillah. Anak TK juga tahu Hajar itu batu, dari kata al-hajaru atau hajarun artinya batu. Kok kenapa malah diterjemahkan menjadi guru? Kemudian tadi dikatakan, katanya Aswad itu Aswatama. Bagaimana ini cara menerjemahkan seperti itu? Aswad itu bermakna hitam, warna. Aswad untuk muzakkar, sedangkan sauda untuk muannas. Sama keduanya, mau aswad mau sauda artinya hitam. Kok malah diterjemahkan Hajar Aswad menjadi guru Aswatama? Na'udzubillah min dzalik. Kalau misalkan ini dibiarkan, ikhwafillah, ditakutkan orang awam kemudian membenarkan, padahal ini merupakan dusta yang amat sangat nyata. Baik, ikhwafillah, kita akan saksikan bagaimana kisah-kisah atau sejarah Hajar Aswad itu sendiri diambil dari kitab Fadlul Hajaril Aswad wa Maqam Ibrahim di halaman ke-21 itu. Rawa al-Azraqi rahimahullah an Ibni Ishaqin fi bina Ibrahim alaihi salatu wassalam bil Ka'batil Musyarrafah. Telah meriwayatkan Azraqi dari Ibnu Ishaq bahwasanya tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun Ka'bah yang mulia, falamma irtafa'al bunyan qarraba lahu Ismailul maqam. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam meninggikan Ka'bah itu, qarrabalahu Ismail al-maqam. Nabi Ismail alaihissalam didekatkan ke makam itu, didekatkan ke tempat itu. Kemudian wa yuhawwiluhu Ismailu fi nawahil baiti hatta inta ila mawdi' ruknil aswad. Nabi Ismail alaihissalam mengelilingi al-bait, mengelilingi Ka'bah, dan intah ila mawdi' ruknil aswad. Nabi Ismail alaihissalam berhenti ila mawdi' ruknil aswad, di tempat rukun aswad. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ka'bah itu memiliki 4 sudut. Di antaranya adalah rukun Yamani, kemudian rukun Iraqi, kemudian rukun Syami, dan yang terakhir adalah ruknul aswad, di mana di sana akan diletakkan Hajar Aswad itu, alhamdulillah. Baik, kemudian qala Ibrahim li Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail, adghini hajaran ad'ahu hahuna yakunu linnasi alaman yabtada'una min khutwa.
Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail, "Abghini, berikanlah aku hajaron, sebuah batu, adha'ahu hahuna, maka aku akan letakkan di sini," kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail. Di tempatnya Nabi Ismail berhenti tawaf itu, ya, di Ruknul Aswad tersebut. Yakunu linnas, agar apa? Agar manusia tahu. Yakunu linnas alaman, agar manusia tahu, yabtada'una min tawaf. Maka di sanalah permulaan tawaf itu. Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail agar memberikan satu batu itu agar manusia tahu di mana tempat awal mula tatkala melaksanakan untuk tawaf. Artinya tawaf itu diajarkan secara langsung oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, dimulai dari Hajar Aswad. Nah, kemudian fadhhaba Ismail yatlubu lahu hajaran. Kemudian berangkatlah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam untuk mencari batu tersebut. Dan di mana batu itu ada? Di Jabal Qubais. Di sana Nabi Ismail alaihissalam diberikan langsung oleh Malakul Jibril untuk supaya batu tersebut ditempelkan di Ka'bah. Ini adalah dalil-dalil yang nyata dan ini sahih sejarah. Artinya, wahai brother, kami ingatkan kepada Anda, kalau misalkan ingin berbicara sejarah, tampilkan mana bukunya, mana referensinya, mana kitabnya. Jangan asal berkata, jangan asal menyampaikan sesuatu hal yang tidak jelas kebenarannya itu seperti apa. Dan kami bisa bantah itu semuanya dengan dalil-dalil yang ada. Kita akan lanjutkan lagi. Katanya orang-orang yang melaksanakan haji itu memperingati Aswatama. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan saksikan ke video berikutnya, silakan. Diperingati kematiannya dalam ibadah haji. Kematiannya diperingati dalam ibadah Orang-orang haji. Bani Quraisy mengenang dan menghormati kematian Aswatama dengan cara memutari Ka'bah searah jarum jam sebanyak 7 kali. Ritual mengelilingi Ka'bah atau berpradaksana kepada Hajar Aswad ini dalam bahasa Sanskerta disebut Garafah. Lalu orang-orang Bani Quraisy dan Muslim menyebutnya sebagai tawaf. Na'udzubillah min dzalik. Memutari Ka'bah atau melakukan pradaksina sebanyak 7 kali untuk menghormati Aswatama selaku leluhur Bani Quraisy. Na'udzubillah min dzalik. Pernyataan ini langsung dibantah oleh kitab suci Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَعِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang bersujud. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan langsung kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam untuk membersihkan Ka'bah, untuk membersihkan Baitullah, agar nanti ketika ada umat-umat setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, salah satunya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melaksanakan ruku, bisa melaksanakan sujud, bahkan bisa melaksanakan tawaf. Tawaf itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, yang kemudian syariatnya diabadikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hubungannya dengan Aswatama, tidak ada hubungannya sedikit pun dengan kematian Aswatama, karena umat Islam tidak mengetahui siapa Aswatama dan umat Islam sangat asing dengan nama Aswatama itu. Akan tetapi ada kemudian oknum Hindu ini yang langsung mengatakan bahwa ketika umat Islam melaksanakan ibadah haji, layaknya orang tersebut sedang memperingati Aswatama. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kalau misalkan kita melihat dan membaca bacaan-bacaan umroh, bacaan-bacaan haji, atau misalkan tatkala kita melaksanakan tawaf, itu sedikit pun tidak mengatakan Aswatama, sedikit pun kita tidak mengucapkan kalimat Aswatama, karena itu merupakan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh para nabi-nabi Allah seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam atau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan tawaf itu sendiri. Alhamdulillah, banyak sekali orang-orang yang kemudian sekarang ini yang menghujat Islam, yang memfitnah Islam, bahkan bukan hanya oknum Kristen saja, akan tetapi sekarang malah tambah lagi dengan oknum Hindu yang selalu mengklaim bahwa Ka'bah itu kuil, bahwa sumur Jam-Jam itu merupakan sungai Gangga dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan fitnah yang sangat nyata, maka kami akan menjawab dengan dalil dan data. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.